yang berbahagia. Jadi karena tadi siang tidak ada yang bisa mengisi sesuai jadwal, maka untuk kuliah hari ini kita selenggarakan atau kita laksanakan jam 8, ya, kurang lebih jam 8. Jadi ini kelebihan dari kuliah online, nah kita bisa menunda. Kalau offline itu tidak bisa ditunda, kecuali diganti ada pada hari yang lain. Tidak bisa malam, ya, offline tidak ada malam. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan hari ini tentang kuliah pendidikan Pancasila. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dari pendidikan kuliah Pancasila ini adalah agar kita berperilaku atau berkepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar negara. Saudara-saudara tentu sudah tahu bahwa Pancasila itu adalah nama dari dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia itu sendiri adalah sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus dipahami bahwa masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia membentuk negara Indonesia ini, mempertahankan negara Indonesia ini hari-hari selama-lamanya kalau bisa ke depan sampai akhir zaman, tentu ada tujuan. Jadi tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah kalau kita bicara secara yuridis, tentu tidak bisa keluar dari Undang-Undang Dasar 45. yakni di alinea keempat pembentukan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah jelas disebutkan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi pemerintah, rakyat membentuk pemerintah, tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada yang sudah kita sebutkan tadi, dan yang berdasar kepada itu diberi nama di masa Orde Lama Presiden Soekarno menganjurkan agar nama dasar negara itu adalah Pancasila. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 45 bolak-balik kita tidak ada menemukan istilah Pancasila. Yang ada adalah berdasar kepada Tuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi sudah saya sebutkan di masa pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno menganjurkan bahwa dasar negara Indonesia itu namanya Pancasila, dan akhirnya lengketlah
di lidah bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila, dasar negara Pancasila, dasar negara Pancasila. Dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya tadi yang diberi nama Pancasila. Nah, itu kan yang benar. Jadi misalnya ditanya, apa dasar negara Indonesia? Kalau dijawab Pancasila, memang itu sudah menjadi lumrah, ya. Sudah menjadi kebiasaan kita di masyarakat selalu menyebut dasar negara. Langsung saja dijawab Pancasila. Nah, kalau ditanya, misalnya Anda boleh melakukan riset penelitian. Nah, kami juga pernah melakukan penelitian. Hampir semua orang kalau ditanya kenal dengan istilah Pancasila. Kalau ditanya lebih lanjut, coba Pang sebutkan Pancasila. Nah, banyak yang tidak tahu. Ada yang satu aja, ada yang dua aja. Ada juga yang lupa semuanya. Pancasila itu apa aja? Coba sebutkan. Coba aja tes saja di lingkungan Anda, di tempat tinggal Anda, tanya, Om kah, Maman kah, apalagi Nene kah, Hai kah, Mbah kah, pamannya, tanyakan aja, Mbah, kenal nggak Pancasila? Saya yakin beliau sering mendengar. Coba Pang Mbah yang sebutkan Pancasila itu apa aja. Nah, bisa kada apa, ya, bisa kada, mungkin kada apa, mungkin lupa, mungkin juga tidak tahu, ya kan? Mungkin juga tidak tahu, mungkin. Tapi yang jelas banyak yang tidak hafal kelima-lima. Di dasar negara itu mestinya kita menyebutnya lengkap sesuai dengan pembukaan, disebutkan dasar negara Indonesia, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai keadilan sosial. Itu kalau diringkas, kan? Diringkas itu aja. Itu menjadi apa namanya dasar negara yang asli. Nah, kita tahu kedudukan dasar negara Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, sebagai sumber hukum, sebagai sumber hukum. Yang kedua sebagai pandangan hidup. Yang ketiga sebagai ideologi negara. Sebenarnya sebagai sumber hukum, pandangan hidup bangsa, ideologi negara itu bukan terpisah hitam putih, saling keterkaitan. Tidak bisa kita bicara Pancasila sebagai pandangan hidup lalu tidak ada terkonek dengan ideologi, tidak bisa kita bicara ideologi tidak terkonek dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber hukum. Nah, tentu Anda sudah sering mendengar istilah Pancasila adalah sumber hukum. Jadi, apa maksudnya Pancasila sebagai sumber hukum? Jadi, maksudnya adalah sumber hukum. Kalau kita bicara hukum, maka hukum itu kan yang paling dominan itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan dibikin oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Kalau begitu, sumber hukum, sumber peraturan itu kan lembaga negara atau bisa juga pejabat negara yang diberikan kewenangan. Misalnya gubernur mengeluarkan peraturan gubernur, presiden mengeluarkan peraturan presiden, bupati mengeluarkan peraturan bupati, atau pemerintah daerah mengeluarkan perda, pemerintah provinsi mengeluarkan perda provinsi, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang. Itu kan peraturan. Jadi yang mengeluarkan peraturan yang tadi hukum, dominan hukum itu kan peraturan perundang-undangan,
itu kan lembaga negara atau pejabat negara. Tapi di sisi lain kita sering mendengar Pancasila itu sebagai sumber hukum. Nah, maksudnya adalah bahwa ketika membuat peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan atau pejabat yang memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan membuat peraturan itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai dasar negara. Jadi kan kalau apa? Kalau pengertian sumber itu kan berarti keluar sumber air, sumber apa lagi dari tempatnya keluar. Kalau Pancasila sebagai sumber hukum, nah apakah Pancasila itu mengeluarkan aturan? Kan tidak, ya kan? Yang mengeluarkan aturan kan manusia, ya, akal pikiran. Jadi manusia yang mana dalam konteks bernegara? Tentu lembaga negara yang memang memiliki kewenangan, pejabat negara yang memang memiliki kewenangan. Nah, hanya saja ketika mengeluarkan peraturan, mulai dari katakanlah undang-undang dasar sampai turunannya, sampai lanjutannya ke bawah, baik peraturan desa atau peraturan desa, peraturan kepala desa. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibikin itu, saya ulangi, tidak boleh keluar dari nilai-nilai dasar negara. Jadi, pengertian Pancasila sebagai sumber hukum bukan pengertian N6, ya, bukan pengertian kan namanya Pancasila itu mengeluarkan hukum, tidak. Jadi Pancasila itu kan nilai-nilai etika. Tidak boleh ada negara mengeluarkan aturan yang bertentangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati, yaitu nilai-nilai yang diberi nama tadi Pancasila. Pancasila itu apa? Sudah tadi kita sebutkan. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Pancasila itu ada 3 bentukan. Ada sebagai sumber hukum, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideologi negara. Mungkin Anda sering mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebentar aja ingin bertanya, apa sih arti makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Coba saudara Ahmad. Ahmad Faisal, di mana posisi Ahmad Faisal? Sempian di mana posisi? Di Andil Bakti, Pak. Oh, para KJBRT. Yang di mana, Pak? Di Sultan Adam. Oh, ini. Silakan. Silakan dijawab, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, arti apa? Kata dari Bhinneka Tunggal Ika itu beda-beda tapi tetap satu nama. Begini ya, Pak. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang artinya bersatu-satu, kita teguh, bercerai kita runtuh. baik. Terima kasih saudara Ahmad Rizal Faisal Fikri. Kemudian siapa lagi yang menjawab? Nabila Putri. Mana nih posisi ini, di mana tuh Nak Adab? Di jalan, Pak, lagi jalan. Oh ya, Kak. Apa artinya?
Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, baik. Jadi apa tadi oleh Bila Putri? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, apa saja yang dimaksud dengan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua? Apa maksudnya? Coba saudara Sarip. Berbeda-beda, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, apa yang berbeda-beda? Izin menjawab, Pak. Silakan. Yang dimaksud dari berbeda-beda tapi tetap satu jua adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, ini benar apa yang disampaikan oleh Sarip. Di semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksudnya adalah karena fakta negara Indonesia, bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku. Ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Batak, ada suku Papua, dan lain-lain sebagainya. Beragam etnis suku, beragam bahasa, beragam budaya, beragam agama, yang dulu beragam-ragam suku itu sebelum kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara adalah negara, state. Di Kalimantan ini banyak state, banyak negara. Kesultanan itu negara, Kesultanan Bolongan, Kesultanan Kutai, Kesultanan Kota Waringin, Kesultanan Banjar. Demikian juga di Pulau Sumatera. Kesultanan di sana ada di Medan, Riau, Aceh, di Lampung, di Jawa, apalagi banyak juga. Kesultanan, kerajaan, Sulawesi, di Maluku, mungkin juga di Papua ada kerajaan, itu kerajaan kecil barangkali. Nah, itu ketika kedatangan bangsa kolonial sekitar abad ke-15, mereka mengembara, faktor ekonomi, perdagangan. Nah, akhirnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini satu demi satu dikuasai oleh Belanda. Jadi kerajaan-kerajaan Nusantara ini secara politik tidak lagi menjadi sebagai subjek. Dengan kata lain, Nusantara ini dijajah oleh Belanda. Kita hidup dalam penjajahan. Nah, penjajahan inilah yang menyadarkan kita bahwa kita ini satu nasib, sama-sama sepenanggungan, kemudian bercita-cita yang sama, ingin menjadi negara yang merdeka, negara yang bermartabat, tapi negara yang merdeka yang bermartabat itu adalah Indonesia Raya, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi warisan masa lalu beragam negara, kemudian dengan lahirnya negara Indonesia, bangsa Indonesia, komitmen, bertekad, bersumpah, membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dengan beragam suku, beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam tinggal, nah itu tidak menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam konteks berbangsa dan bernegara, sehingga perbedaan-perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya itu bukan faktor pemisah,
Tapi walaupun berbeda-beda, yang penting tekadnya untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi disebutkan bahwa semboyan bangsa Indonesia yang beragam suku, beragam adat, beragam budaya, beragam masa lalunya dulunya, dengan lahirnya negara Indonesia, maka perbedaan itu, keberagaman itu adalah tidak menjadi penghalang untuk bertekad membentuk sebuah negara Republik Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu bangsa, satu negara. Jadi betul tadi apa yang dikatakan Saudara Syarif, ya. Jadi kita bertekad untuk membentuk, mempertahankan misi negara ini dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sampai selama-lamanya, ya, sampai kapanpun. Kalau memang dunia harus berakhir juga nanti hari kiamat, kalau bisa sampai hari kiamat. Ya. Jadi walaupun orang-orang Indonesia silih berganti, ya kan, manusia itu kan silih berganti. Kita hidup hari ini, ya besok bukan kita lagi, ya kan? Anda hidup hari ini 100 tahun ke depan, saya yakin Anda sudah tidak ada lagi, termasuk saya apalagi. Nah, siapa nanti hidup 100 tahun ke depan? Anak cucu Anda. Anda belum beranak pinak sekarang, insya Allah nanti beranak pinak, anak cucu itulah nanti yang akan hidup 100 tahun ke depan. Nah, mereka tetap teguh dengan prinsip mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kan disadari bahwa kita ini kehidupan pada ini kan terus bergulir. Terus saja bergulir. Itu sudah menjadi kehendak yang Maha Esa, sudah menjadi takdirnya, ya kan? Di dalam ajaran agama Islam itu, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kami pergulirkan kehidupan manusia itu umat demi umat. Jadi umat demi umat ini ya terus saja bergulir, ya kan? Hari ini ada yang mati, hari ini ada yang lahir, hari ini ada yang mati, besok ada yang lahir, terus saja bergulir. Tekadnya kita harapkan tetap anak cucu kita ke depan tetap bertekad dengan berbangsa, bernegara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak ingin, kalau kita lihat sejarah, ya, banyak negara-negara yang dulu pernah ada, sekarang hanya ada dalam catatan sejarah. Misalnya, nggak usah jauh-jauh di negara kita, banyak negara dulu yang pernah ada, terutama negara-negara kerajaan sebelum kedatangan kolonial Belanda. Kesultanan Banjar, Kesultanan Sriwijaya, Kesultanan Siak di Riau. Itu negara-negara yang dulu pernah berjaya. Apalagi yang pernah berjaya, Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Mataram, Sultanan Demak, Sultanan Samudra Pasai di Aceh. Nah, itu kan negara-negara yang dulu pernah ada. Kan umurnya tuh lama-lama itu. Kesultanan Banjar itu umurnya hampir 300 tahun, 1556 lahir sampai abad ke-18-19, hampir 300 tahun umurnya. Demikian juga kesultanan-kesultanan yang lain. Nah, itu maksudnya adalah bahwa negara-negara itu kan dulu pernah ada. Nah, artinya kita ingin negara Indonesia yang kita bentuk, kita bangun, kita pertahankan hari ini, jangan sampai seperti negara-negara yang dulu pernah ada, kemudian hancur berantakan. Nah, kalau membaca sejarah Kerajaan Majapahit
di Jawa. Ya. Bagaimana Majapahit itu pernah besar, pernah menguasai Nusantara, bahkan katanya sebagian Malaysia, sebagian Singapura, Filipina, tunduk di bawah Majapahit selama berapa puluh tahun, sekitar 20 tahun tunduk di bawah Majapahit. Nah, kemudian yang kita lihat akhirnya kerajaan Majapahit itu hancur juga. Hancur karena apa? Karena masalah politik. Anda tahu kan perang saudara, perang antar rakyat masyarakat di zaman Majapahit yang dikenal dengan perang Parigrit. Nah, itu menjadi awal mula kemudian melemahkan dan akhirnya menghancurkan kerajaan yang pernah besar di dalam sejarah. Nah, kita harus belajar dari sejarah. Bukankah sejarah itu diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, mana yang baik dipertahankan, mana yang tidak baik ditinggalkan, dengan harapan kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman kelam itu tidak terulang lagi. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi kita ini adalah walaupun berbeda-beda, ragam suku, ragam adat, budaya, agama, kita tekad untuk hidup dalam satu negara. Negara yang seperti apa yang kita kehendaki? Negara yang aman, negara yang tertib, negara yang damai, negara yang berkeadilan, negara yang sejahtera, negara yang penduduknya memiliki ilmu pengetahuan keahlian, negara yang bermartabat, negara yang berbudaya. Itu kan yang diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi kita ingin melalui nilai-nilai Pancasila itu, saya ulangi, supaya negara yang kita dirikan, negara yang kita pertahankan ini bukan negara abal-abal. Negara itu kan organisasi kekuasaan. Kekuasaan itu kan kemampuan, kekuatan yang bisa memaksakan kehendaknya. Karena negara itu yang namanya negara memiliki kekuatan kekuasaan, maka negara itu memiliki instrumennya sendiri, tentara, polisi, brimob. Itu kan ingin menunjukkan bahwa negara itu kuat. Negara itu memiliki kekuasaan. Negara itu bisa memaksakan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau ada rakyat, kalau ada masyarakat yang bertentangan dengan kehendak negara, maka negara akan bisa menggunakan kekuatannya berhadapan dengan tentara, berhadapan dengan polisi. Karena itu ya namanya kekuasaan, ya negara harus memiliki kekuatan. Di sisi lain kan rakyat khususnya di Indonesia tidak dibenarkan kita memiliki senjata api. Yang boleh memiliki senjata itu kan negara, polisi, tentara, brimob dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Supaya negara itu dia tidak bisa dikalahkan oleh rakyat. Nah, negara memiliki kekuasaan. Nah, kalau misalnya dalam rumah tangga aja yang skop yang kecil, Anda punya ayah memiliki kekuasaan, misalnya punya uang, punya pokoknya memiliki kekuasaan. Kemudian ayah Anda itu orang yang zalim, orang yang kejam, orang yang bengis, umpamanya. Apa artinya orang tua yang seperti itu? Mau tidak punya orang tua yang kejam, bengis, sekehendak-hendak berbuat zalim? Tentu tidak mau. Nah, orang tua tidak boleh seperti itu. Orang tua harus dalam memimpin keluarga haruslah berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai kepantasan. Nah, demikian juga maksud saya dalam konteks bernegara, karena negara itu organisasi kekuasaan. Nah, bagaimana menyelenggarakan kekuasaan? Nah, kekuasaan dalam bernegara itu harus dipandu oleh nilai-nilai
agar jangan pemerintah itu menjadi pemerintahan yang semau-maunya, yang sekehendaknya, yang sejalin-jalinnya, yang hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, dan lain sebagainya. Bagaimana itu supaya bisa dicegah? Ya, dia harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Kesepakatan kita dalam bernegara itu yaitu nilai-nilai tadi, makanya di pembukaan kan berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Negara Indonesia ini adalah negara yang menghormati, negara yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu memiliki ajarannya kepada manusia. Dan dalam konteks bernegara, negara itu memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, jadi negara dalam konteks ini, negara itu percaya ada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu menurunkan ajarannya, dan khusus pada pemeluknya, pada warga-warga Indonesia, negara itu netral, memberikan jaminan. Negara itu siapa? Representasi negara itu pemerintah. Jadi negara memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia, negara menghormati agama, negara menjamin Anda mau beragama apa, mau beragama Islam, mau beragama Kristen, mau beragama apa, jika Anda yakin itu, dan negara hanya menjamin Anda bebas memeluk agama, bebas beribadah sesuai agama, tidak ada orang boleh memaksakan hendaknya terkait dengan agama, tidak ada orang boleh melarang beribadah sesuai dengan keyakinan Anda. Negara menghormati nilai-nilai agama. Nah, demikian juga dalam konteks bernegara, ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadilan. Keadilan itu apa sih? Keadilan itu sebenarnya menjelaskan tentang keadilan itu kan rumit, ya kan? Tapi kita tahu bahwa keadilan itu semua orang yang normal sudah diberkati oleh Tuhan tentang rasa keadilan. Jadi Anda sudah tahu Tuhan sudah memberikan rasa keadilan itu kepada hati setiap orang yang normal tentunya. Anda sebagai orang yang normal, itu Anda tahu, Anda melihat kehidupan di masyarakat apapun di lingkungan Anda, kalau Anda renung-renungkan, tentu Anda bisa menilai, oh ini adil, oh ini patut, oh ini pantas. Demikian juga dalam hidup ini yang ditonjolkan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, karena manusia itu diberkati oleh Tuhan tentang nilai. Tapi ya nilai-nilai yang manusia itu diberkati Tuhan tentang nilai-nilai rasa iba, rasa kasihan, rasa ingin menolong, rasa ingin membantu, rasa ingin hidup bersama. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau orang merasa iba, merasa ingin membantu, ingin menolong, hidup bersama, tentu tidak ada yang namanya perceraian. Kalau hidup ini iba dengan sesama lain, rasa kasihan dengan sesama lain, tidak akan pernah ada perkelahian. Tidak ada. Hidup ingin bersama. Nah, tetapi yang namanya manusia ini kan makhluk yang unik. Ya, di samping memiliki nilai-nilai rasa kemanusiaan. Nah, kita tahu, mohon maaf saja, menurut para ustadz, ya, manusia itu juga kata Ustadz memiliki sifat-sifat kebinatangan. Ustadz bilang kan, kita harus membunuh sifat-sifat kebinatangan. Pas sifat-sifat kebinatangan? Kebinatangan itu apa? Yang pertama, iri, dengki, kalau bisa itu saurangan surangan. Apalagi tidak mau rasa egois, merendahkan orang.
Itu kan binatang itu kalau kawa sifat-sifat binatang itu kalau kawa aku ae makan surangan. Kalau kawa aku ae makan surangan. Kalau kawa aku ae harap surangan. Kalau kawa aku ae jagaunya surangan. Aku ae terus. Nah, binatang. Makanya ada istilah raja hutan. Nah, maka nilai-nilai kebinatangan itu kata Ustadz harus dibunuh, ya, jangan diturutakan. Nah, semua orang punya nilai-nilai, ya. Tuhan juga yang memberkati kita, memiliki nilai-nilai kebinatangan itu. Makanya di YouTube, di TV, di mana-mana ada berita membunuh pacar, membunuh orang tua, membunuh teman. Bukan apa? Karena sifat kebinatangan. Nah, sifat-sifat seperti itu tidak boleh diturutkan. Dalam konteks berbangsa bernegara yang ditunjukkan itu adalah rasa kemanusiaan. Kalau berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, kita tunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Maka sila yang kedua itu kan pri kemanusiaan. Pri itu artinya rasa kemanusiaan. Kan yang ditunjukkan yang sebaliknya rasa kebinatangan. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, menantu bunuh mertua, mertua bunuh menantu. Itu kan apa? Di berita-berita, ya itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Nah, karena tidak menurutkan nilai-nilai rasa kemanusiaan. Jadi karena emosi, karena iri, karena dengki, ya, salah satu sifat buruk manusia itu adalah iri dan dengki. Ya. Jadi ya, semua orang punya rasa iri dan dengki. Nah, yang berbeda itu adalah kemampuan meredamnya. Jadi kalau kita punya iri dan dengki, ya memang tidak bisa kita mengelak. Memang punya perasaan itu yang bisa kita lakukan adalah tidak menurutkan. Tidak menurutkan rasa iri dan dengki. Ya Allah, karena rasa iri dan dengki, lalu benci, lalu keluar, lalu mengambil jalan yang tidak dibenarkan. Bunuhkah, atau dalam apalagi menganiaya, kemudian atau membunuh tidak menganiaya tidak secara langsung, apalagi kedukunkah, ya kan, dukun itu kan apa, orang mati karena perbuatan dukun itu kan apa, real juga, ya, contohnya banyak orang yang mati karena dukun, orang yang sakit karena dukun, karena perbuatan jin-jin suruhan dukun. Nah, kenapa orang melakukan itu? Ya, nafsu tadi, nafsu binatang sebenarnya. Tapi manusia ini kan apa namanya? Kita sebagai manusia ini ya memiliki sifat apa? Lalu ada seorang penulis, ya, jadi ini penulis mengatakan, ini sebagai seluruhan saja, manusia itu katanya Tuhan mau membuat manusia itu adunannya itu malaikat dan iblis. Malaikat lawan iblis adunannya diharu, kemudian dimasak dalam manusia. Sehingga manusia itu punya sifat iblis, punya sifat manusia. Nah, karena punya sifat dua itu, nah kita memilih hendak bersifat seperti setan kah? Atau memilih sifat seperti iblis. Nah, kita memilih, ya, harus memilih bersifat seperti malaikat. Bagaimanapun godaannya untuk bersifat seperti iblis tidak boleh diturutkan. Ini minta maaf ya kalau di dalam ajaran Muslim, di dalam surah As-Samsi itu sudah ditegaskan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan inspirasi, ilham kepada setiap hati manusia itu tentang kejahatan. Tuhan juga telah menginspirasi kepada hati setiap manusia itu setiap detik, setiap menit tentang kebaikan. Nah, kemudian disambung oleh ayat berikutnya
beruntunglah orang yang menurutkan inspirasi kebaikan. Nah, jadi berdasarkan ayat itu kan kita semua ini memiliki inspirasi. Ulama, pemerintah, pengusaha, siapapun selalu saja ada inspirasi yang buruk. Inspirasi yang buruk selalu ada. Demikian juga inspirasi yang baik selalu ada, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Nah, karena itu kata Tuhan, turutkanlah inspirasi yang baik. Beruntung orang yang menurutkan inspirasi yang baik, dan celaka orang yang menurutkan inspirasi jahat. Nah, itu ujian juga. Pamannya Anda diberikan tawaran kenikmatan ini, padahal itu bernilai maksiat. Lalu umpamanya, kenapa nggak dilakukan aja? Mumpung ada kesempatan, kapan lagi ada kesempatan? Hal kenikmatan yang ditawarkan itu bernilai dosa, bernilai maksiat. Nah, itu apa namanya? Kalau dalam jangan diturutkan. Jangan diturutkan. Jadi yang diturutkan itu adalah hal-hal yang bernilai apa namanya tadi, inspirasi yang bernilai kebaikan. Mungkin Anda mendengar ada orang diperkosa 10 orang, ada apa lagi di YouTube kan, sering baca juga. Di zaman PKM apa namanya ditangkap puluhan orang tanpa nikah, itu kan apa namanya menurutkan inspirasi yang bernilai maksiat. Nah, kita apa namanya ini saya sampaikan, saya sarankan, apapun inspirasi, bagaimanapun nikmatnya itu, kalau itu bernilai dosa, bernilai maksiat, saya sampaikan, tolong itu jangan dilakukan. Ya. Saya sampaikan, saya ulang, kalau yang bernilai maksiat, apa contoh maksiat? Tentu Anda sudah tahu. Pergaulan bebas, minum-minuman yang haram, narkoba, perlakuan yang tidak baik, nilai-nilai maksiat, seolah-olah hebat. Kalau aku mabuk, hebat. Kalau aku bergaul bebas, hebat. Kalau aku gonta-ganti pacar, hebat. Kalau aku banyak tato di awakku, hebat. Kalau aku penjudi, hebat. Semua yang hebat pada bernilai maksiat. Nah, lagi saya ulangi, mohon jangan diturutkan, dipilah. Jangan merasa hebat padahal bukan hebat. Umpamanya, aku ini padahal kan orang kupar, aku ini padahal kan orang kurang pergaulan. Kenapa aku padahal orang pergaulan? Kok ada bisa bergaul bebas? Kok ada bisa minuman keras? Kok ada bisa minum narkoba? Pamannya, bungo benar aku nih, ada bisa kayak orang. Bukan bungo, cerdas. Ya. Kalau Anda tidak melakukan hal-hal itu, ya cerdas. Anda menurutkan perintah Tuhan, ya, perintah Allah. Turuti inspirasi yang baik, jangan turuti inspirasi yang tidak baik. Ya. Jadi apa namanya dalam hidup ini, jadi kan hidup ini ada perjalanan. Jadi saya sebutkan perjalanan manusia itu kalau menurut lama, jadi alam semesta ini diciptakan, bintang, bulan, matahari diciptakan. Kapan roh manusia itu diciptakan? Jadi menurut ulama ya, roh manusia itu diciptakan sebelum alam diciptakan itu. Jadi roh Anda itu diciptakan Tuhan sebelum bintang diciptakan, sebelum bumi diciptakan, sebelum matahari diciptakan, roh Anda sudah diciptakan, hidup di alam mana? Menurut apa? Hidup di alam mana? Nah, kemudian kita hidup di alam sana, kita tidak tahu. Ya.
Ada orang yang ingat, dulu aku hidup di alam malaikat, dulu aku malaikat itu kan nggak ada. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu sengaja dilupakan Tuhan bahwa kita ini dulu hidup di alam malaikat. Nah, kemudian kan sudah menjadi kehendak Tuhan juga bahwa ada yang namanya manusia di muka bumi ini. Nah, kita ini disuruh oleh Tuhan. Kamu masuk ke dalam jasadnya bayi orang tua yang bernama ini, kamu masuk sini, kamu masuk sini, kamu masuk sini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, kita tidak bisa memilih. Jadi Anda tidak bisa memilih kapan ya Allah saya diturunkan ke bumi, tidak bisa memilih. Apakah umpama mau 1000 tahun yang lalu atau 1000 tahun ke depan saja. Nah, tapi Anda kan ditakdirkan Tuhan hadir kamu ke bumi jadi manusia ini saat ini. Sama seperti saya juga ditakdirkan saat ini. Nah, kemudian juga apalagi sebagai manusia kita juga tidak bisa memilih orang tua kita itu siapa. Nah, Tuhan yang menakdirkan. Kamu masuk di ibu ini, kamu masuk di ibu ini, kamu masuk di ibu ini, kamu masuk di ibu ini. Syukur kalau ibunya yang baik, syukur kalau ibunya yang bijaksana. Usia karena yang jalim, yang ada baik, ya karena kalau memilih juga. Kita bersyukur. Ya kalau punya orang tua yang baik, bijaksana. Nah, tidak semua orang tua itu juga baik. Ya. Ada istilah tidak ada orang tua yang jahat dengan anak, itu istilah. Faktanya ada orang tua yang jahat. Tidak ada anak yang jahat dengan orang tua. Ya itu normalnya, tapi faktanya. Nah, kita tidak mengurai itu. Yang ingin saya uraikan bahwa perjalanan hidup kita itu, yang kedua itu adalah disebut ulama hidup di alam rahim, hidup di dalam rahim ibu. Nah, kemudian kan setelah alam rahim dilahirkan, kita hidup di alam manusia. Anda ini hidup di alam yang sudah ketiga. Alam pertama tadi di alam malaikat, alam kedua di alam rahim, ini alam. Nah, harus kita sadari bahwa nanti kita akan masuk alam yang alam barjah. Kalau dalam ajaran Islam itu alam penantian. Alam menunggu hari kiamat. Jadi kita mati tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk neraka, tetapi kita dulu ditempatkan di sebuah alam penantian yang disebut dengan alam barjah. Alam barjah itu relatif ya. Jadi ada orang merasa lama, ada orang merasa sebentar, ada orang merasa susah menemukan main, ada orang merasa nikmat. Jadi tidak seperti kita waktu di dunia ini kalau sehari ya sehari. Nah, kalau kata ulama di alam barjah itu ada orang yang merasa jutaan tahun tersiksa bukan main. Tapi ada orang yang merasa baru tidur sebentar, baru merasa tidur sebentar, terbangun kok hari sudah kiamat. Ada yang merasa lama, kok kapan hari kiamat, sudah berjuta-juta tahun, kapan hari kiamat. Jadi, menurut para ulama itu tergantung kepada amal ibadah. Ya. Apakah perbuatan kita semasa di dunia ini diredai oleh Tuhan, itu menentukan kualitas hidup kita di alam ini. Setelah alam barjah, alam yang kelima itu alam akhirat. Nah, itulah akhir kehidupan manusia, masuk neraka atau masuk surga. Nah, itu harus kita sadari betul-betul ya. Jadi Anda harus menyadari, harus memahami ke depan itu kemana kita ke depan? Masuk ke alam neraka. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan ini? Bahwa kalau orang tidak mau berpikir jauh ke depan, perilakunya cenderung hidup di dunia ini semau-maunya. Semau-maunya tadi. Kalau ada kesempatan, kenapain aku mau lakukan? Kalau aku mau lakukan ini, mau lakukan itu, kenapa lu larang? Ini kan urusan gua. Ini kan mau gua. Ini urusan gua. Kenapa lu larang gua lo? Urus sendiri-sendiri aja lo. Nah, itu kan itu ya kan. Pikiran pendek. Jadi berpikir itu ya.
biar umur anum, ya kan? Hanya kalau dalam ajaran Islam, kalau orang udah umur 70, salat, puasa, itu nilai pahalanya dengan Anda yang masih muda, nilai pahalanya bukan yang kakek itu yang besar, tapi yang muda. Kalau kakek beribadah ya emang wajar. Kalau nggak beribadah ya kurang ajar. Udah deket yang kubur. Nah kalau Anda kan ya gua kan masih muda, gua masih pengen apa? Enjoy. Tapi Anda sholat, pahalanya jauh lebih besar. Kalau ibarat duit, upahnya lebih mahal. Ya, karena godaan Anda lebih besar. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan? Gunakan apa dalam berpikir itu, jangan berpikir setengah-setengah. Berpikir setengah-setengah itu begini maksudnya. Pakai aku Tuhan umur 50, sedih lah. Aku Tuhan umur 50 adalah aku bisa mobil Ferrari. Aku umur 50 adalah rumah harap tingkat 2, halamannya bertaman, di dalamnya ada kolam renang. Namanya umur 50, 60, banyaklah aku bisi emas, banyaklah aku bisi intan, banyaklah aku bisi berlian, umur 50 kayak umur 60 kayaknya. Itu namanya berpikirnya terlalu pendek. Kalau berpikir kayak itu ya tadi, kalau ada kesempatan, kalau jadi ini, kenapa ada korupsi nih? Orang ada tahu. Kalau kawan mencuri, mencintan, kenapa ada mencintan? Orang ada tahu. Pokoknya, pun kawan menipu, kenapa aku ada menipu? Kapan lagi menipu? Kabila aku sugih ada menipu. Nah, enak ya Pak, aku umur 50, aku ada menipu, aku ada sugih. Aku ada korupsi, aku pada kawan-kawan mobil melarang. Aku ada merampas harta orang, bau umurannya miskin. Jadi jangan berpikir kayak apa aku umur 60. Berpikir kayak apa aku kayaknya di alam kerja. Panjang kau umurku, umur aku 30 tahun lagi, sekarang kan 20. Umur lagi 30, umur lagi 10. Umur lagi 5 tahun, jangan-jangan besok tabrakan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu? Anda tidak tahu, yang tahu itu Tuhan. Ya? Jadi kalau Bapak berkata tidak ada orang yang tahu, yang manusia tidak ada yang tahu. Ya, Tuhan sih tahu aja. Jadi berpikir jauh ke depan. Kemudian dalam bertindak, berlaku, berkata-kata, berpedomanlah kepada perasaan, nilai. Jadi kalau dalam ini minta maaf ya kalau ada yang beragama lain. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu dikatakan bahwa ada satu ayat, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan jin ini adalah untuk beribadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah perbuatan yang baik. Diniatkan karena Allah untuk mengharapkan ridhanya. Itu perbuatan baik. Perbuatan baik, Anda tahu aja perbuatan baik itu yang mana. Bisa aja menilai. Kemudian perbuatan baik itu diniatkan karena Allah. Kenapa maka meniatkan karena Allah? Karena mengharapkan ridhonya. Nah, orang yang masuk surga itu orang yang diridai Tuhan. Orang yang hidupnya selama di alam manusia ini beribadah. Nah, beribadah itu ya tadi sholat, puasa, naik haji, bayar zakat itu salah satu ibadah, bagian dari ibadah. Semuanya ibadah, bersikat gigi ibadah, mandi ibadah, berbaju ibadah, kuliah ibadah semuanya. Ya. Asal niatkan karena Allah, asal itu perbuatan baik, ya kan?
niat karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena mengharapkan ridha Allah. Jadi cobalah Anda berniat, mudah-mudahan hidup Anda setiap nafas, setiap detik itu adalah bernilai ibadah. Ya, bukan masalah puasa saja yang bernilai ibadah, semuanya. Nah, mengikuti kuliah, membaca buku, memahami buku. Pokoknya kalau bisa sesuai dengan apa tadi kata Tuhan, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, tidak ada pilihan untuk beribadah. Maka Anda harus bisa memilah-milah. Ini ucapanku ini baikkah? Nah, ini perbuatanku ini baikkah? Ini apa yang kulakukan ini bernilai maksiat kadang-kadang. Kalau maksiat, jadi jangan. Kalau tidak baik, jangan. Kemudian niatkan lillahi ta'ala. Apa niat lillahi ta'ala? Saya ulangi, ya, karena mengharapkan mardatillah, ridha Allah. Ya. Jadi mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi yang kita harapkan itu dalam konteks beragama, ya. Jadi dalam konteks beragama yang kita harapkan itu ridha Allah, karena kita sampainya itu di sana. Kalau kita dalam konteks berbangsa bernegara itu hanya untuk dunia. Jadi berbangsa bernegara untuk dunia, bagaimana tadi hidup bernegara yang rukun, aman, damai, tertib. Nah, karena sudah disepakati nilai-nilainya adalah nilai-nilai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Kalau nilai-nilai untuk masuk ke enggak, itu adalah diridai oleh Tuhan. Nah, bagaimana untuk diridai oleh Tuhan? Ya, yang Muslim tentu saja mengamalkan ajaran yang kita yakini sebagai agama yang benar. Di antar perbedaan agama, kelompok, suku, kita saling hormat menghormati, itu konteksnya berbangsa. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi kalau nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemanusiaan yang adil dan adab itu adalah kalau nilai-nilai Pancasila, kalau Pancasila itu ada 5 dasar, maka nilai sila yang kedua itu adalah menurut saya itu adalah sentralnya, ya kan? Sentralnya itu ada di sila yang kedua. Nanti kita diskusikan kenapa saya anggap bahwa istilah yang kedua itu sebagai sentralnya dari nilai-nilai lain. Kita akan diskusikan pada pertemuan insyaallah pada pertemuan. Nah, untuk hari ini cukup sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.